Perseteruan Ruben Onsu versus Sarwenda makin panas membara. Perang alibi dan bukti untuk membuktikan siapa yang paling pantas untuk mengasuh buah hati baru akan dimulai dalam sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Juli mendatang. Namun tensinya makin meninggi lantaran Jordi Onsu, adik kandungnya, ikutan cawe-cawe dan mengancam akan membuka rahasia besar yang bisa menghancurkan citra, nama baik, dan reputasi Ruben. Tak tinggal diam, Ruben siap menyerang balik Jordi dan melaporkan ke polisi. Terus bikin sekutu. Iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Siapin jantungnya. Jeng 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 jeng. Udah kejauhan pembahasannya gitu. Yang tanya tentang anak, yang ini sok ngerasa pada punya rahasia gitu. Mau ngomong apa lagi yang kita lakuin? Semuanya kayaknya ya untuk pembenci-pembenci, yang mendukung-mendukung. Rasa benci yang gimana? Alhamdulillah, pada istighfar dulu deh rame-rame, astagfirullahalazim, gitu kan ya? Buka aib, berarti ingin mempermalukan tanpa ada konteks. Ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan kami juga bisa melaporkan. Konflik Ruben Onsu versus Sarwenda yang berujung dengan gugatan hak asuh anak akhirnya juga memantik konflik kakak beradik Ruben Jordi yang memang sudah terjadi sejak 2022. Lantaran Jordi memilih berkubu dengan Wenda ketimbang menjadi pendukung Ruben. Saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan, dibesarkan sama orang tua asuh kita. Ya, ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya, ketika argumen dengan argumen itu tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah ya saya tidak pernah berhutang budi. Biar itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Ya udah aja gitu. Semestinya, faktanya adanya kayak gitu. Konflik Ruben, Wenda, Jordi makin pelik setelah lahir aksi pemboikotan petisi cancel Sarwenda dari media sosial yang sudah ditandatangani lebih dari 120.000 orang. Ruben tidak ada membahas mengenai masalah pemboikotan yang sekarang sedang dialami oleh dari masyarakat. Netizen atau masyarakat beranggapan perlu adanya sanksi sosial. Jadi gue percaya ya ketika lo buka, lo tutup aib orang lain, ya lo juga ditutup juga aibnya. Petisi pemboikotan terus berdatangan, tapi Sarwenda seolah tak peduli. Ia tetap beraksi di medsos, tetap ikhtiar cari cuan. Teranyar ibu dua anak ini jualan daster online bersama timnya. Namun sudah tak lagi dengan Gio, sang kekasih. Masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda memasuki babak baru yang lebih panas dan tensi tinggi. Setelah Wenda mengadu ke Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ruben membalasnya. Kemarin ia resmi menggugat hak asuh anak-anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kami sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan by e-court. Sekarang ini kita sedang menunggu tanggal sidangnya. Klien kami Ruben Onsu dalam perjuangannya untuk bisa mendapatkan hak berkumpul bersama anak-anaknya. Kalau dia mau menggugat hak asuh anak, kami persilahkan. Itu adalah hal yang kami tunggu-tunggu. Bukan kami menantang, tapi disitulah sebenarnya penyelesaian itu harus dilakukan. Pendaftaran gugatan hak asuh anak tepat usai Ruben selesai ibadah umroh. Mungkinkah ia dapat petunjuk dari doa-doanya di Tanah Suci?
Alhamdulillah bahagia sekali. Ceritanya dari Allah itu indah banget ya gitu. Itu sih lebih banyak bersyukur, lebih banyak banyak berterima kasih lah. Itu biar Bang Minola aja bicara gitu, biar kita nggak ada di dua pintu dan semuanya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan diberikan kelancaran. Persidangan gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda diprediksi akan berjalan panas dan alot. Perang alibi dan juga bukti dipastikan terjadi. Belum pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Mengingat baik Ruben maupun Wenda punya penggemar militan. Yang dilakukan sepanjang itu tidak membuat dia bisa berkumpul bersama dengan anak-anaknya, ya dia akan tetap konsisten untuk melakukan upaya hukum yang membuat dia bisa berkumpul dengan anak-anak. Kita uji semua di persidangan terkait hak asuh anak. Dan kami juga memiliki hak untuk menyampaikan semua bukti-bukti yang kami punya. Saya cuman mau bertemu anak, titik. Saya ingin waktu sesuai dengan yang diarahkan keputusan pengadilan itu doang. Konflik Ruben Onsu versus Sarwenda bersiap mendidih. Tiba-tiba kekasih Wenda, Giorgio Antonio pun datang bak pahlawan. Gio terang-terangan siap pasang badan membela Wenda. Ibu sana mau asumsi jelek-jelekin, mendingan jelekin aku aja nggak apa-apa daripada Mami punya anak, guys. Mami punya 2 anak. Jadi perempuan gitu. Jadi tolonglah. Kalau saya lagi mau fokus untuk yang punya pikiran positif aja. Karena capek loh, negatif tuh energinya sih dahsyat bener. Perseteruan Ruben Onsu versus Sarwenda makin panas membara. Perang alibi dan bukti untuk membuktikan siapa yang paling pantas untuk mengasuh buah hati baru akan dimulai dalam sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Juli mendatang. Namun tensinya makin meninggi lantaran Jordi Onsu, adik kandungnya, ikutan cawe-cawe dan mengancam akan membuka rahasia besar yang bisa menghancurkan citra, nama baik dan reputasi Ruben. Tak tinggal diam, Ruben siap menyerang balik Jordi dan melaporkan ke polisi. Terus bikin sekutu. Iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Siapin jantungnya. Jeng 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 jeng. Udah kejauhan pembahasannya gitu. Yang tanya tentang anak, yang ini sok ngerasa pada punya rahasia gitu. Mau ngomong apa lagi yang kita lakuin? Semuanya kayaknya ya untuk pembenci-pembenci, yang mendukung-mendukung. Rasa benci yang gimana? Alhamdulillah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.